42 hadis Arba'in Nawawi, solusi terbaik dari manusia terbaik. Hadis yang pertama, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ilallah wa rasuli fa hijratuhu ilallah wa rasuli, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya, dan sungguh setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan keridhaan Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada keridhaan Allah dan Rasul-Nya. Dan siapa yang hijrahnya karena menginginkan kehidupan yang layak di dunia atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya akan bernilai sebagaimana yang dia niatkan. Hadis yang kedua, dari Umar radhiyallahu an, dia berkata, ketika kami duduk-duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu hari tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang mengenakan baju yang sangat putih dan berambut sangat hitam. Tidak tampak padanya bekas-bekas perjalanan jauh dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Hingga kemudian dia duduk di hadapan Nabi lalu menempelkan kedua lututnya kepada lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, ya Muhammad, beritahukan aku tentang Islam. Maka bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada ilah atau Tuhan yang disembah selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Engkau mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan pergi haji jika mampu. Kemudian dia berkata, engkau benar, kami semua heran. Dia yang bertanya, dia pula yang membenarkan. Kemudian dia bertanya lagi, beritahukan aku tentang iman. Lalu beliau bersabda, engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, serta engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Kemudian dia berkata, engkau benar. Kemudian dia berkata lagi, beritahukan aku tentang ihsan. Lalu beliau bersabda, ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka dia melihat engkau. Kemudian dia berkata, beritahukan aku tentang hari kiamat, kapan peristiwanya? Beliau bersabda, yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Dia berkata, beritahukan aku tentang tanda-tandanya. Beliau bersabda, jika seorang hamba melahirkan tuannya, dan jika engkau melihat seorang bertelanjang kaki dan dada, miskin lagi penggembala domba, kemudian berlomba-lomba meninggikan bangunannya. Kemudian orang itu berlalu dan aku berdiam sebentar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, tahukah engkau siapa yang bertanya? Aku berkata, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kemudian beliau bersabda, dia adalah Jibril yang datang kepada kalian bermaksud mengajarkan agama kalian. Hadis yang ketiga, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, buniyal islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa hajjul baiti wa shaumu ramadan. Dari Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu an, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun di atas 5 perkara: bersaksi bahwa tiada ilah selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad utusan Allah, menegakkan sholat, menunaikan zakat, melaksanakan haji, dan puasa Ramadan. Hadis yang keempat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kami, dan beliau adalah orang yang benar dan dibenarkan. Sungguh setiap kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya sebagai setetes mani selama 40 hari, kemudian berubah menjadi setetes darah selama 40 hari, kemudian menjadi segumpal daging selama 40 hari. Kemudian diutus kepadanya seorang malaikat, lalu ditiupkan padanya ruh, dan dia diperintahkan untuk menetapkan 4 perkara.
perkara, menetapkan rizkinya, ajalnya, amalnya, celaka atau bahagianya. Demi Allah yang tidak ada ilah selainnya, sungguh di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli surga, sehingga jarak antara dirinya dan surga tinggal sehasta, akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan dia melakukan perbuatan ahli neraka, maka masuklah dia ke dalam neraka. Sungguh di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli neraka, hingga jarak antara dirinya dan neraka tinggal sehasta, akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan dia melakukan perbuatan ahli surga, maka masuklah dia ke dalam surga. Hadis yang kelima, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mengada-ngada dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka dia tertolak. Dalam riwayat Muslim disebutkan, siapa yang melakukan suatu perbuatan ibadah yang bukan urusan agama kami, maka dia tertolak. Hadis yang keenam, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang subhat atau samar-samar, yang tidak diketahui oleh orang banyak. Maka siapa yang takut terhadap subhat berarti telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Dan siapa yang terjerumus dalam perkara subhat, maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Sebagaimana penggembala yang mengembalakan hewan gembalaannya di sekitar ladang yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan, dan larangan Allah adalah apa yang dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat segumpal daging. Jika dia baik, maka baiklah seluruh tubuh ini, dan jika ia buruk, maka buruklah seluruh tubuh. Ketahuilah bahwa dia adalah hati. Hadis yang ketujuh, Rasulullah SAW bersabda, agama adalah nasihat. Kami berkata, kepada siapa? Beliau bersabda, kepada Allah, kitabnya, Rasulnya, dan kepada pemimpin kaum muslimin dan rakyatnya. Hadis ke-8 dari Ibnu Umar radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, menegakkan sholat, menunaikan zakat. Jika mereka melakukan hal itu, maka darah dan harta mereka akan dilindungi kecuali dengan hak Islam, dan perhitungan mereka ada pada Allah Ta'ala. Hadis ke-9 dari Abu Hurairah, dia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, apa yang aku larang hendaklah kalian menghindarinya, dan apa yang aku perintahkan maka hendaklah kalian laksanakan semampu kalian. Sungguh kehancuran orang-orang sebelum kalian adalah karena banyaknya pertanyaan yang tidak berguna dan penentangan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Hadis ke-10 dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, sungguh Allah Ta'ala itu baik, tidak menerima kecuali yang baik, dan sungguh Allah memerintahkan orang beriman sebagaimana dia memerintahkan para rasulnya dengan firman-Nya, wahai para rasul, makanlah yang baik-baik dan beramal solehlah. Dan dia berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari apa yang kami rizkikan kepada kalian. Kemudian beliau menyebut ada seorang yang melakukan perjalanan jauh dalam keadaan kusut dan berdebu. Dia mengangkat kedua tangannya ke langit seraya berkata, ya Tuhanku, ya Tuhanku. Padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan kebutuhannya dipenuhi dari sesuatu yang haram. Maka jika begitu keadaannya, bagaimana doanya akan dikabulkan? Hadis yang ke-11, Rasulullah SAW bersabda, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Hadis yang ke-12, An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, merupakan tanda baiknya Islam seseorang dia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Hadis yang ke-13, Anin Nabi SAW qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Rawahul Bukhari Muslim. Rasulullah SAW bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kamu hingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri.
Hadis yang ke-14 dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah dan saya, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah utusan Allah kecuali dengan 3 sebab: duda atau janda yang berzina, membunuh orang lain dengan sengaja, meninggalkan agamanya, berpisah dari jamaahnya. Hadis yang ke-15 An Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khaira aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Rawahul Bukhari Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menghormati tetangganya. Dan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Hadis yang ke-16 dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya seorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, nasihatilah saya. Kemudian beliau bersabda, jangan kamu marah. Dia menanyakan hal itu berkali-kali, maka beliau bersabda, jangan engkau marah. Hadis yang ke-17 dari Abu Ya'la, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah menetapkan perbuatan baik atau ihsan atas segala sesuatu. Jika kalian membunuh, maka berlakulah baik dalam hal tersebut. Jika kalian menyembelih, berlakulah baik dalam hal itu. Hendaklah kalian mengasah pisaunya dan menyenangkan hewan sembelihannya. Hadis yang ke-18 An Abi Dzar an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Dari Abu Dzar radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Iringilah keburukan dengan kebaikan yang dapat menghapusnya dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Hadis yang ke-19 dari Abu Abbas radhiyallahu an, beliau berkata, suatu saat saya berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bersabda, wahai Ananda, saya akan mengajarkan kepadamu 4 perkara. Jagalah Allah, niscaya Dia akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya Dia akan selalu berada di hadapanmu. Jika kamu meminta, mintalah kepada Allah. Jika kamu memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah, sesungguhnya jika sesuatu umat berkumpul untuk mendatangkan manfaat kepadamu atas sesuatu, mereka tidak akan dapat memberikan manfaat sedikit pun kecuali apa yang telah Allah tetapkan bagimu. Dan jika mereka berkumpul untuk mencelakakanmu atas sesuatu, niscaya mereka tidak akan mencelakakanmu kecuali kecelakaan yang telah Allah tetapkan bagimu. Pena telah diangkat dan lembaran telah kering. Dalam riwayat Tirmidzi dikatakan, jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatkannya di depanmu. Kenalilah Allah di waktu senggang, niscaya Dia akan mengenalmu di waktu susah. Ketahuilah bahwa apa yang tidak ditakdirkan atasmu tidak akan menimpamu, dan apa yang menimpamu itulah yang ditakdirkan atasmu. Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, kemudahan bersama kesulitan, dan kesulitan bersama kemudahan. Hadis yang ke-20 dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh ungkapan yang telah dikenal orang-orang dari ucapan nabi-nabi terdahulu adalah, jika engkau tidak malu, berbuatlah apa yang engkau suka. Hadis yang ke-21 ya Rasulullah, qulli fil Islam qaulan la as'alu anhu ahadan ghairaka. Qala qul amantu billah tsumastaqim. Dari Abu Amr radhiyallahu an, dia berkata, saya berkata, wahai Rasulullah, katakan kepada saya tentang Islam sebuah perkataan yang tidak saya tanyakan kepada seorang pun selain engkau. Lalu beliau bersabda, katakanlah, saya beriman kepada Allah, kemudian berpegang teguhlah.
Hadis ke-22 dari Abu Abdullah radhiyallahu an, seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Bagaimana pendapat engkau jika saya melaksanakan sholat yang wajib, berpuasa Ramadan, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, dan saya tidak menambah sedikit pun, apakah saya akan masuk surga?" Beliau bersabda, "Ya." Hadis yang ke-23 dari Abu Malik radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bersuci sebagian dari iman. Alhamdulillah dapat memenuhi timbangan. Subhanallah, alhamdulillah dapat memenuhi antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya, sedekah adalah bukti. Al-Quran dapat menjadi saksi yang meringankanmu atau yang memberatkanmu. Semua manusia berangkat menjual dirinya. Ada yang membebaskan dirinya dari kehinaan dan adab, ada juga yang menghancurkan dirinya." Hadis yang ke-24 dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana beliau riwayatkan dari Tuhannya azza wa jalla bahwa dia berfirman, "Wahai hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kedoliman atas diriku dan aku telah menetapkan haramnya kedoliman itu di antara kalian, maka janganlah kalian saling berlaku dolim. Wahai hambaku, semua kalian adalah sesat kecuali siapa yang aku beri hidayah, maka mintalah hidayah kepadaku, niscaya aku akan memberikan kalian hidayah. Wahai hambaku, kalian semuanya kelaparan kecuali siapa yang aku berikan kepadanya makanan, maka mintalah makan kepadaku, niscaya aku berikan kalian makanan. Wahai hambaku, kalian semuanya telanjang kecuali siapa yang aku berikan kepadanya pakaian, maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku berikan kalian pakaian. Wahai hambaku, kalian semuanya melakukan kesalahan pada malam dan siang hari, dan aku mengampuni dosa semuanya, maka mintalah ampun kepadaku, niscaya aku mengampuni. Wahai hambaku, sungguh tidak ada kemudaratan yang dapat kalian lakukan kepadaku, sebagaimana tidak ada kemanfaatan yang kalian berikan kepadaku. Wahai hambaku, seandainya sejak orang pertama di antara kalian sampai orang terakhir dari kalangan manusia, jin, semuanya berada dalam keadaan paling bertakwa di antara kamu, niscaya hal tersebut tidak menambah kerajaanku sedikit pun. Wahai hambaku, seandainya sejak orang pertama di antara kalian sampai orang terakhir dari golongan manusia dan jin di antara kalian, semuanya seperti orang yang paling durhaka di antara kalian, niscaya hal itu tidak mengurangi kerajaanku sedikit pun. Wahai hambaku, seandainya sejak orang pertama di antara kalian sampai orang terakhir semuanya berdiri di sebuah bukit, lalu kalian meminta kepadaku, lalu setiap orang yang meminta aku penuhi, niscaya hal itu tidak mengurangi apa yang ada padaku, kecuali bagaikan sebuah jarum yang dicelupkan di tengah lautan. Wahai hambaku, sesungguhnya semua perbuatan kalian akan diperhitungkan untuk kalian, kemudian diberikan balasannya. Siapa yang banyak mendapatkan kebaikan, maka hendaklah bersyukur kepada Allah, dan siapa yang menemukan selain kebaikan, janganlah ada yang dicela kecuali dirinya sendiri. Hadis yang ke-25 dari Abu Dzar radhiyallahu an, sesungguhnya sejumlah orang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, orang-orang kaya telah pergi dengan membawa pahala yang banyak. Mereka sholat sebagaimana kami sholat, mereka puasa sebagaimana kami puasa, mereka sedekah dengan kelebihan harta mereka, sedang kami tidak dapat melakukannya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukankah Allah telah menjadikan kalian jalan untuk sedekah? Sesungguhnya setiap tasbih merupakan sedekah, setiap takbir merupakan sedekah, setiap tahmid merupakan sedekah, setiap tahlil merupakan sedekah, amar ma'ruf nahi mungkar merupakan sedekah, dan setiap kemaluan kalian merupakan sedekah." Mereka bertanya, "Ya Rasulullah, masa dikatakan berpahala seseorang di antara kami yang menyalurkan syahwatnya?" Lalu beliau bersabda, "Bagaimana pendapat kalian seandainya hal tersebut disalurkan di jalan yang haram? Bukankah baginya dosa? Demikianlah halnya jika hal tersebut diletakkan pada jalan yang halal, maka baginya mendapatkan pahala." Hadis yang ke-26 dari Abu Hurairah radhiyallahu an,
bahwa Rasulullah SAW bersabda, setiap anggota tubuh manusia dapat melakukan sedekah. Setiap hari di mana matahari terbit, lalu engkau berlaku adil terhadap dua orang yang bertikai, adalah sedekah. Engkau menolong seseorang yang berkendaraan, lalu engkau bantu dia untuk naik kendaraannya atau mengangkatkan barangnya, adalah sedekah. Ucapan yang baik adalah sedekah. Setiap langkah ketika engkau berjalan menuju sholat adalah sedekah, dan menghilangkan gangguan dari jalan adalah sedekah. Hadis yang ke-27, An-Nawas radhiyallahu an qala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-birru husnul khulqi wal ithmu ma haka fi nafsika wa karita ayyatali'a alaihin nas. Jita tas'alu anin birri qultu na'am qala istafti qalbak. Al-birru matma'annat ilaihin nafsu watma'anna ilaihil qalbu wal ithmu ma haka fin nafsi wa taraddada fis sadri wa in aftakan nas wa aftauka. Dari Nawas radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, kebaikan adalah akhlak yang baik, dan dosa adalah apa yang terasa mengganggu jiwamu dan engkau tidak suka jika diketahui manusia. Dalam riwayat lain, saya mendatangi Rasulullah SAW, lalu beliau bersabda, engkau datang untuk menanyakan kebaikan? Saya menjawab, ya. Lalu beliau bersabda, mintalah pendapat hatimu. Kebaikan adalah apa yang jiwa dan hati tenang karenanya, dan dosa adalah apa yang terasa mengganggu jiwa dan menimbulkan keraguan-raguan dalam dada, meskipun orang-orang memberi fatwa kepadamu dan mereka membenarkannya. Hadis yang ke-28, dari Abu Najih radhiyallahu an, Rasulullah SAW memberikan kami nasihat yang membuat hati kami bergetar dan air mata kami berlinang. Maka kami berkata, ya Rasulullah, seakan-akan ini merupakan nasihat perpisahan, maka berilah kami wasiat. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, saya wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah, tunduk dan patuh kepada pemimpin kalian, meskipun yang memimpin kalian adalah seorang budak, karena di antara kalian yang hidup setelah ini akan menyaksikan banyaknya perbedaan pendapat. Hendaklah kalian berpegang teguh terhadap ajaranku dan ajaran Khulafaur Rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Gigitlah, genggamlah dengan kuat, dengan geraham. Hendaklah kalian menghindari perkara yang diada-adakan, karena semua perkara bid'ah adalah sesat. Hadis yang ke-29, dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an, dia berkata, saya berkata, ya Rasulullah, beritahukan saya tentang perbuatan yang dapat memasukkan saya ke dalam surga dan menjauhkan saya dari neraka. Beliau bersabda, engkau telah bertanya tentang sesuatu yang besar, dan perkara tersebut mudah bagi mereka yang dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya sedikit pun, menegakkan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan pergi haji. Kemudian beliau bersabda, maukah engkau aku beritahukan tentang pintu-pintu surga? Puasa adalah benteng, sedekah akan mematikan atau menghapus kesalahan sebagaimana air mematikan api, dan sholatnya seorang di tengah malam atau qiyamul lail. Kemudian beliau membacakan ayat yang artinya lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Kemudian beliau bersabda, maukah kalian aku beritahukan pokok dari segala perkara, tiangnya dan puncaknya? Aku menjawab, mau ya Nabi Allah. Pokok perkara adalah Islam, tiangnya adalah sholat, puncaknya adalah jihad. Kemudian beliau bersabda, maukah kalian aku beritahukan sesuatu yang jika kalian laksanakan, kalian dapat memiliki semua itu? Saya berkata, mau ya Rasulullah. Maka Rasulullah memegang lisannya lalu bersabda, jagalah ini dari perkataan kotor atau buruk. Saya berkata, ya Nabi Allah, apakah kita akan dihukum atas apa yang kita bicarakan? Beliau bersabda, kamu ini, adakah yang menyebabkan seorang terjungkal wajahnya di neraka atau sabdanya di atas hidungnya selain buah dari apa yang diucapkan oleh lesan-lesan mereka? Hadis yang ke-30, dari Abi Sa'labah radhiyallahu an, dari Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah Ta'ala telah menetapkan kewajiban-kewajiban, maka janganlah kalian mengabaikannya, dan telah menetapkan batasan-batasan, janganlah kalian melampauinya. Dia telah mengharamkan segala sesuatu, maka janganlah kalian melanggarnya.
Dia mendiamkan sesuatu sebagai kasih sayang terhadap kalian dan bukan karena lupa. Jangan kalian mencari-cari tentangnya. Hadis yang ke-31. Dari Abu Abbas radhiyallahu an, dia berkata, seseorang mendatangi Rasulullah SAW. Lalu dia berkata, wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku sebuah amalan yang jika aku kerjakan, Allah dan manusia akan mencintaiku. Maka beliau bersabda, zuhudlah terhadap dunia, maka engkau akan dicintai Allah. Dan zuhudlah terhadap apa yang ada pada manusia, maka engkau akan dicintai manusia. Hadis yang ke-32. An Abi Sa'id radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la darara wa la dirara. Dari Abu Sa'id radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh melakukan perbuatan yang mencelakakan. Hadis yang ke-33. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya setiap pengaduan manusia diterima, niscaya setiap orang akan mengadukan harta suatu kaum dan darah mereka. Karena itu, agar tidak terjadi hal tersebut, maka bagi pendakwa harus mendatangkan bukti dan sumpah bagi yang mengingkarinya. Hadis yang ke-34. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika ad'aful iman. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa yang melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka ubahlah dengan lisannya. Jika tidak mampu, maka tolaklah dengan hatinya. Dan hal tersebut adalah selemah-lemah iman. Hadis yang ke-35. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahasadu wa la tanajasu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din wa kunu ibadallah ikhwana. Al muslimu akhul muslim la yadlimuhu wa la yahduluhu wa la yakdibuhu wa la yahqiruhu. At-taqwa hahuna wa yusiru ila sadrihi thalatha marrat bihasabib ri'im minas syarri an yahtira akhahul muslim. Kullul muslim al muslim haram damuhu wa maluhu wa irduhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling dengki, saling menipu, saling marah, dan saling memutuskan hubungan. Dan janganlah kalian menjual sesuatu yang telah dijual kepada orang lain. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Dia tidak mendoliminya dan mengabaikannya, tidak mendustakannya dan tidak menghinanya. Takwa itu di sini, seraya menunjuk dadanya sebanyak 3 kali. Cukuplah seseorang muslim dikatakan buruk jika dia menghina saudaranya yang muslim. Setiap muslim atas muslim yang lain haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Hadis yang ke-36. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menyelesaikan kesulitan orang mukmin dari berbagai kesulitan-kesulitan dunia, pasti Allah akan memudahkan kesulitan-kesulitannya di hari kiamat. Dan siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan, pasti Allah memudahkan baginya di dunia dan di akhirat. Dan siapa yang menutupi aib seorang muslim, Allah akan tutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Allah selalu menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Siapa yang menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan ke surga. Suatu kaum yang berkumpul di salah satu rumah Allah, membaca kitab-kitab Allah dan mempelajarinya di antara mereka, pasti akan diturunkan kepada mereka ketenangan dan dilimpahkan kepada mereka rahmat, dan mereka dikelilingi malaikat, serta Allah sebut-sebut mereka kepada makhluk di sisinya. Dan siapa yang lambat amalnya, hal itu tidak akan dipercepat oleh nasabnya. Hadis ke-37. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dia riwayatkan dari Robnya yang Maha Suci
dan Maha Tinggi. Sesungguhnya Allah telah menetapkan kebaikan dan keburukan, kemudian menjelaskan hal tersebut. Siapa yang ingin melaksanakan kebaikan kemudian dia tidak mengamalkannya, maka dicatat di sisinya sebagai satu kebaikan penuh. Dan jika dia berniat melakukannya kemudian melaksanakannya, maka Allah akan mencatatnya sebagai 10 kebaikan hingga 700 kali lipat, bahkan hingga kelipatan yang banyak. Dan jika dia berniat melaksanakan keburukan kemudian dia tidak melaksanakannya, maka baginya satu kebaikan penuh. Sedangkan jika dia berniat kemudian melaksanakannya, Allah mencatatnya sebagai satu keburukan. Hadis ke-38 dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, siapa yang memusuhi waliku, maka aku telah umumkan perang terhadapnya. Tidak ada takorubnya seorang hamba kepadaku yang lebih aku cintai kecuali beribadah dengan apa yang telah aku wajibkan atasnya. Dan hambaku yang selalu mendekatkan diri kepadaku dengan nawafil, perkara-perkara sunnah di luar yang fardu, maka aku akan mencintainya. Dan jika aku telah mencintainya, maka aku adalah pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang dia gunakan untuk melihat, tangannya yang digunakan untuk memukul, dan kakinya yang digunakan untuk berjalan. Jika dia meminta kepadaku, pasti akan aku berikan, dan jika dia minta perlindungan dariku, pasti aku lindungi. Hadis ke-39. Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, sungguh Allah Ta'ala memaafkan umatku karena aku disebabkan beberapa hal, kesalahan, lupa, dan segala sesuatu yang dipaksa. Hadis ke-40 dari Ibnu Umar radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah SAW memegang kedua pundak saya seraya bersabda, hiduplah engkau di dunia seakan-akan orang asing atau pengembara. Ibnu Umar berkata, jika kamu berada di sore hari, jangan tunggu pagi hari. Jika kamu berada di pagi hari, jangan tunggu sore hari. Gunakanlah kesehatanmu untuk persiapan saat sakitmu dan kehidupanmu untuk kematianmu. Hadis yang ke-41 dari Abu Muhammad Abdullah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Hadis yang ke-42 dari Anas radhiyallahu an, dia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, sesungguhnya engkau berdoa kepadaku dan memohon kepadaku, maka aku akan ampuni engkau. Aku tidak peduli berapapun banyaknya atau besarnya dosamu. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu sebanyak awan di langit, kemudian engkau minta ampun kepadaku, pasti aku ampuni. Wahai anak Adam, sesungguhnya jika engkau datang kepadaku dengan kesalahan sepenuh bumi, kemudian engkau menemuiku dengan tidak menyekutukan aku sedikit pun, maka aku temui engkau dengan sepenuh itu pula ampunannya.